Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya di aman insyaallah. Mudah-mudahan terus berasa bahwa kegiatan kita dilanjutkan dengan syukur-syukur yang lain, yang mudah-mudahan dengan syukur maka akan diberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Teman-teman semuanya, melanjutkan bacaan yang sebelumnya tentang 38 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga sudah saya bacakan. Mungkin bisa di search di video berbagi YouTube yang berjudul Sahabat Nabi. Dan mungkin yang sekarang adalah 28 sahabat ahli surga. Sudah 3 sahabat yang saya bacakan. Yang pertama kemarin adalah Usyairim Bani Abdi Al-Ashhal. Yang kedua adalah Bilal bin Rabah, dan yang ketiga adalah Sabit bin Qais. Bismillahirrahmanirrahim. Ia adalah Sabit bin Qais bin Syamash al-Ansari al-Hazrazi, khatibnya kaum Ansor. Ia termasuk pembesar sahabat. Nabi Muhammad SAW mendapat memberikan kabar gembira kepadanya akan masuk surga. Ia syahid pada perang Yamamah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tahun 12 Hijriah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Sabit bin Qais bin Syamash. Ia mengikuti perang Badar dan juga semua peperangan lainnya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Sabit bin Qais datang pada perang Yamamah dengan bertahanut atau memakai ramuan untuk mayat atau sehingga dia siap mati. Ia telah mengenakan 2 lapis baju berwarna putih supaya nanti kalau mati dikafani dengan kedua kain itu. Saat itu pasukan mengalami kekalahan. Ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang telah mereka perbuat, dan aku mohon maaf atas apa yang mereka perbuat. Buruk sekali apa yang biasa kalian lakukan terhadap kawan-kawan kalian yang lari dari peperangan. Biarkan kami dan mereka beberapa saat." Ia pun mengambil senjatanya dan berperang hingga terbunuh. Setelah terbunuh, baju besi miliknya dicuri. Lalu ada seseorang yang bermimpi melihatnya. Ia berkata kepadanya, "Di tempat ini dan itu," dan ia memberikan beberapa wasiat kepadanya. Kata orang terdahulu, lalu orang-orang melihat dan mendapatinya sebagaimana ia katakan, dan mereka menjalankan apa yang telah ia wasiatkan dalam mimpi itu. Al-Hakim menyebutkan dengan sanadnya kepada Abu Muhammad bin Ishaq, ia berkata, Sabit bin Qais bin Syams syahid pada perang Yamamah. Abu Bakar menunjukkannya menjadi pemimpin kaum Ansor bersama dengan Khalid bin Walid. Selain itu, banyak juga hadis-hadis yang meriwayatkan tentang biografinya. Di antaranya yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bin Zabir. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Atta al-Hurashani. Ia berkata, aku mendatangi kota Madinah dan aku menjumpai putri Sabit bin Qais. Lalu aku ceritakan kepadanya kisah tentang ayahnya. Ia berkata, ketika turun ayat, janganlah kalian mengangkat suara kalian, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Ayahku duduk dan menangis. Lalu ia melanjutkan kisah itu. Di dalamnya disebutkan ketika ia syahid, ada seseorang yang melihatnya dan mengatakan, ketika aku terbunuh, ada seseorang dari kaum muslimin yang mengambil baju perangku. Lalu ia sembunyikan. Ia telungkupkan periuk di atasnya dan ia tutupi dengan pelana. Datanglah kepada sang amir dan kabarkan hal ini kepadanya. Jangan sampai kamu mengatakan ini hanya sekadar mimpi dan akhirnya kamu meremehkannya. Jika kamu sampai ke Madinah, katakan kepada Khalifah Rasulullah SAW, sesungguhnya aku memiliki utang sekian dan sekian. Lalu budakku si fulan menjadi merdeka. Jangan kau katakan bahwa ini adalah mimpi sehingga kamu akan meremehkannya. Kemudian orang itu mendatangi khalifah dan mengabarkan hal itu. Dan ia juga melaksanakan wasiatnya. Kami tidak mengetahui seseorang pun yang telah mati dan wasiatnya dilaksanakan selain Sabit bin Qais. Muhammad, Yahya, dan Abdullah, putra-putra Sabit bin Qais juga terbunuh pada peristiwa Harrah. Dari Az-Zuhri, ia berkata bahwa utusan dari Tamim telah datang. Khatib dari mereka bangga dengan beberapa hal. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, berdirilah. Jawab khutbah mereka. Ia berdiri memuji Allah dan menyampaikan khutbah yang dengannya Rasulullah dan kaum muslimin merasa senang. Kabar gembira masuk surga untuknya datang dari suatu riwayat dari Sabit dari Anas bin Malik. Ia berkata,
ketika turun ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad SAW hingga firman-Nya, sedangkan kalian tidak menyadarinya, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat kedua. Sedangkan Sabit bin Qais bin As-Sams adalah orang yang suka meninggikan suaranya. Ia berkata, akulah orang meninggikan suara melebihi suara Rasulullah SAW, sehingga amalku terhapus dan aku termasuk penghuni neraka. Ia pun duduk di tengah-tengah keluarganya dengan perasaan sedih. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW mencarinya. Dan sebagian sahabat mendatangi rumahnya dan berkata kepadanya, Rasulullah SAW mencarimu, apa yang sedang terjadi padamu? Ia menjawab, akulah orang yang telah meninggikan suaraku melebihi suara Rasulullah SAW dan mengeraskan suaraku sehingga amalku telah terhapus dan aku termasuk penghuni neraka. Lalu mereka kembali menghadap Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan apa yang terjadi kepada beliau. Beliau lantas bersabda, tidak begitu, bahkan ia termasuk penghuni surga. Berkata Anas, setelah itu kami melihatnya berjalan di hadapan kami dan kami mengetahui bahwa ia termasuk penghuni surga. Pada perang Yamamah dan beberapa hal yang baru kami ketahui, Sabit bin Qais bin Syams datang dan telah bertahanut atau siap mati. Ia juga mengenakan kain kafan. Ia berkata, betapa buruk apa yang biasa kalian lakukan terhadap kawan-kawan yang sama kuat dengan kalian. Ia pun berperang hingga terbunuh. Baik teman-teman, ini hanya biografi. Jadi mungkin nanti lebih ceritanya lebih banyaknya mungkin nanti kita coba cari buku yang lebih lengkap. Namun ini adalah satu tambahan buat saya juga, ternyata 28 sahabat ahli surga. Yang ketiga adalah Sabit bin Qais. Yang pertama adalah Usairim bani Abdi al-Ashal. Yang kedua Bilal bin Rabah, yang ketiga Sabit bin Qais. Jadi ini akan direcord, akan disimpan di video berbagi di YouTube Ayah Bahagia. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.